tanpa terasa waktunya berjalan dengan, sangat cepat sekali ya. Kita kalau yang kali ini, karena obrolannya juga hot dari sesi sebelumnya, kita mungkin nggak akan ada jeda, tapi kalau buat teman-teman yang mau sekarang kayak mau ke toilet dulu sebentar, mungkin 1, 2 menit boleh, karena kan juga saya juga akan memperkenalkan juga ini siapa sih, yang akan ngisi berikutnya setelah ini, sebelum sebelum materinya dimulai. Dan yang memang yang isi selanjutnya setelah ini juga adalah orang yang sangat luar biasa. Semua expert di sini yang isi 30 expert ini adalah orang yang sangat luar biasa. Saya sampai kehabisan kata-kata untuk mendeskripsikan seberapa luar biasanya mereka sebenarnya. Dan particularly, yang akan ngisi setelah ini adalah Ko Denny Santoso, founder dari Tribelio. Dia adalah seorang businessman, digital marketer, dan saya pun juga dulu belajar dari beliau. Saya juga dulu, timnya beliau, barengan sama Freddy yang kemarin ngisi juga di sesi pertama. Kita dulu sama-sama kerja buat Ko Denny Santoso, and he's a very great man. Dia adalah seorang yang sangat sering berbagi, sangat sering, ngebantu orang juga, yang sampai kadang-kadang kita bingung, Ko Denny luar biasa, semua pertanyaan pun dijawabin sama Ko Denny. And dia akan sharing sama kita. Awalnya topiknya mungkin teman-teman kalau yang udah baca, udah notice, awalnya topiknya adalah list building, tapi he decided to do the other way, the other topic, karena, beliau ingin memberikan, value lebih kepada teman-teman semuanya yang ada di sini. Karena value lebih kepada semua teman-teman yang ada di sini, supaya teman-teman juga bisa belajar lebih banyak hal lagi, dari seorang Ko Denny Santoso ini. Nah, buat teman-teman yang belum kenal, Ko Denny Santoso ini, tadi yang seperti saya udah bilang, dia adalah business owner dan digital marketer juga, dan kiprahnya di dunia digital marketing itu udah lebih dari, I think pertama kali Ko Denny masuk ke digital marketing itu around 2007, 2008. Nanti aku akan, confirm sama beliau benar apa enggak 2007, 2008, tapi dia udah lama banget memang di digital marketing, dan banyak orang-orang hebat, banyak pebisnis-pebisnis sukses juga belajar digital marketingnya juga sama beliau. Tanpa perlu berlama-lama lagi dan tanpa perlu berpanjang-panjang lagi, mungkin langsung saja saya panggilkan dan saya undang Ko Denny Santoso. Silakan, Ko. Hai. Hai, Ko. Hai, Jess. Bener kan ya? 2007 kan ya, Ko? 2007 belajar digital marketingnya, yes. Kalau online-nya sih udah dari tahun 95, jadi udah lama. Oh, oke. 95, aku masih 2 tahun kayak waktu itu. Wow. Really? Alright. Yes, Gimana, Ko, dari rumah? Malang ya? Malang, ya. Gimana keadaan? Gimana everything? Di sini kayaknya di luar juga rame-rame aja ya, tapi aku sendiri sih nggak keluar rumah ya. Literally enjoying myself, literally kayak bener-bener, this is my life, man. Like, dari dulu kayak begini gitu. Oke, kalau teman-teman mungkin keluar jadi enak banget buat aku. Kalau teman-teman ada yang merasa kayak ada perubahan, tapi kalau Ko Denny ya sama aja ya, Ko, ya. Sama aja. Aman. Oke. Ko Denny hari ini akan bahas seputar apa sih, Ko? Oke, jadi ya awalnya kan kita pengen bahas tentang list building ya. So, Yes. I was thinking kayak aku sering banget ya bahas list building ya. Mau kasih something yang different deh yang bisa membantu teman-teman sekalian gitu. Yes, list building itu adalah sesuatu yang fundamental banget. Tetapi hari ini saya mau kasih yang benar-benar lebih basic lagi sebenarnya, lebih fundamental lagi. Karena kalau ini salah, ada mau masuk list building, ada mau jualan online biasa aja, itu juga fail semuanya. Jadi literally kayak foundation-nya saya mau kasih semuanya. Bedanya online dan offline, dan apa yang harus dipersiapkan ketika online itu kayak apa. Supaya kita berhasil gitu di dunia online. So, kurang lebih kayak gitu sih. Oh, oke. I think that's gonna be interesting. Sekali lagi saya mau ngingetin juga buat teman-teman, sebelum saya serahkan waktu dan tempat kepada Ko Denny, kalau yang mau tanya silahkan langsung tanya aja di kolom komen. Nanti saya akan catat pertanyaannya dan saya akan pilihin pertanyaannya nanti untuk dijawab di sesi Q&A bareng Ko Denny nanti, atau mungkin Ko Denny juga bisa langsung jawab pertanyaannya along the way, nyamannya aja. It's okay, ya? Kenapa? It's okay ya, langsung gitu. Boleh. It's okay. Jessica di sini nggak apa-apa kok. Oke. Alright. Buat teman-teman, terus juga jangan lupa teman-teman, kalau teman-teman menemukan tiba-tiba ada aha moment, ada insight, ada sesuatu yang keren yang bisa
yang teman-teman rasa bisa ngebantu lebih banyak orang lagi, please do share. Jangan lupa tag juga ke Ko Denny Santoso, tag ke @alfasio.id dan tag ke dari kita untuk nakes. Sip, silakan waktu dan tempat saya persilahkan Ko Denny. Sip, sip. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Glad to be here. Jadi saya pengen share kepada Anda di sini kali ini. Kita punya waktu cukup singkat ya, 1 hour. Saya mau bahas tentang fundamentalnya ya. Jadi kenapa kita bisnis online? Karena hari ini kita tuh dipaksa banget untuk pindah dari offline ke online. Yang udah online sih gak ada masalah, tapi yang pindah dari offline ke offline ke online, ini struggling banget. Karena banyak saya melihat bahwa dipaksa pindah secara dadakan kayak begini, mindsetnya nggak ready, knowledge-nya nggak ready. Yang mereka tahu, yang teman-teman semua tahu adalah, ya udah kalau misalkan saya jualan offline, literally buka toko, kalau online, ya udah saya upload di Instagram, saya upload di marketplace, udah, that's it gitu. And that's disebut bisnis online, which is actually itu enggak gitu. Secara fundamental itu enggak, itu cuma mengonlinekan bisnis offline. Ya, harusnya adalah kita benar-benar mikirin bisnis online itu kayak apa, what is the difference? Ya, jadi kalau kita ngomongin online, simple sekarang ini. Kalau offline, Anda terbatas dengan ruang lingkup toko Anda. Atau misalkan Anda punya restoran, Anda punya ruko. Itu terbatas banget dengan ruang lingkup di daerah itu. Bayangin aja, kan nggak mungkin ya yang namanya Anda mau buka toko, kemudian, oke, saya buka toko di gunung yang sepi gitu. Logically kan nggak mungkin kan, Anda tahu bahwa toko itu bakal sepi, buat apa buka di situ. Anda selalu nyari tempat yang ramai. Perempatan jalan, mau di mall kayak, Anda satu hal di kepala Anda bahwa kalau saya buka toko di sini, harus tempat yang ramai. Supaya apa? Supaya orang yang berlalu lalang di depan toko bisa mampir dan kemudian membeli produk Anda. That's it. Ya, logiknya kayak gitu. Jadi, orang offline itu mikirnya produk. Oke, jadi selalu mikirin misalkan kayak, oke, ini ada produk nih, saya punya produk nih. Nah, mikirin selalu produk gitu. Jadi, kalau saya punya produk, kemudian toko, orang lalu lalang lewat begitu, mereka akan beli. So that's the mindset of offline. Nah, ketika kita masuk ke online, there is different. Oke. Nah, sekarang pikirin dulu, kenapa sih kita mikirin ke online? Kenapa kita bahkan pertama kali masuk ke online? Online di Indonesia itu 170 juta jiwa. You cannot beat online. Literally. I mean, kan Anda mau ngelawan online begitu ya, harus Anda lakukan adalah Anda buka cabang di seluruh Indonesia, Anda akan ngelawan itu. Anda akan ngelawan online. Tetapi kita nggak ngomong Anda Unilever. Kalau ada Unilever, ada Indomart, ada Alfamart, dia punya, cabang di seluruh Indonesia. Kayak, I think bisa puluhan ribu cabang. Itu akan mengalahkan online. Oke, tapi kalau misalkan Anda ngomongin cuman, saya punya toko satu, saya punya resto satu, boro-boro, gitu kan. Berapa orang yang datang ke toko Anda sehari? 10, 20, 100, 1000 bisa nggak? Nggak cukup tempatnya. Begitu nginjek 1000 nggak cukup tempatnya. Itulah kenapa alasan pindah ke online. Ketika masuk ke online, mau berapapun datang, mau 1 juta orang datang, nggak ada masalah. Anda lihat kayak Tokopedia, Bukalapak, dan yang lain-lain. Begitu jutaan orang datang, bahkan pengguna Tokopedia aja ada 90 juta. Merchant-nya ada 5-6 juta. Ya, 90 juta jiwa datang setiap bulan. Ini jumlah orangnya loh ya, belum dihitung traffic-nya ya. Sehari buka berapa kali loh. Kalau itu dihitung, itu mungkin sudah ratusan juta hit per day ke dalam Tokopedia. Offline, kagak bisa ngelawan itu. Kecuali Anda punya yang tadi cabangnya udah kayak puluhan ribu gitu, ya mungkin, right? Nah, sekarang kita balik lagi ke tadi, online mindset. Ya, kenapa saya pengen menyorotin kenapa banyak yang gagal. Yang pertama, mereka nggak menyadarin hal ini tadi. Tidak menyadarin bahwa online dan offline ini totally different kayak begitu. Oke, kemudian online mindset. Yang pertama gini, offline tadi mikirnya produk. Oke, nemuin produk, buka toko, selesai. Asumsinya traffic akan datang sendiri. Oke, nah begitu buka online, mindset ini dibawa. Saya mau jualan apa ya? Saya nggak punya produk yang buat dijual. Bahkan ada satu orang message ke saya, dan saya mau bisnis online, mau jualan online, tetapi masalah terbesar saya tidak memiliki produk untuk dijual. Well, habis itu saya bilang kan ke dia kan, bener nih, problem utamamu nggak punya produk buat dijual nih. Yes, katanya, saya nggak punya produk buat dijual. Oke, gampang. Ini ada produk nih. Jual aja, jadi reseller. Kita terima kok reseller. Muncul excuse berikutnya. Wah, itu kan obat-obatan lah. Ini, itu kan aman nggak? Bisa nggak ini? Oh, nggak. Jadi saya nggak punya produk, lu bisa jual. So that's case, man. Ya, jadi ketika kita ngomongin tentang online dan offline, begitu masuk ke dunia online, itu market first, bukan product first. Oke, remember that. Kalau offline, sekali lagi saya ulangin ya biar clear ya. Kalau offline,
Anda nyari produk, Anda buka toko, berasumsi traffic akan jalan di depan Anda dan akan masuk. Oke, jadi traffic kita nggak mikir, kita punya pokoknya toko yang ramai. Kalau online, itu kebalik. Oke, karena begitu Anda buka Instagram account, nggak ada orang satupun yang tahu Instagram account Anda kecuali pasangan Anda, pacar Anda maybe, suami atau istri Anda. That's it. Yang lain nggak ada yang tahu. Oke, jadi Anda harus bisa membawa orang itu masuk. Nah, problemnya adalah kalau misalnya Anda sudah punya produk, baru mikirin marketnya, kemudian marketnya datang dan nggak suka, maka problem kedua yang terjadi, online Anda perlu duit keluar untuk ngiklan, untuk endorse yang lain-lain supaya orang datang. Nah, kalau sampai Anda udah bayar duit, keluarin duit, dan orang datang dan ternyata dia nggak beli, maka Anda buang-buang duit. Maka orang offline akan berpikir, dan kalau misalkan online, gue harus iklan ya. Ini pikiran orang offline. Selalu pertanyaan kayak begitu. Padahal kalau tahu bahwa ini konversinya bagus banget, maka ketika Anda keluarin duit iklan, terus habis itu laku, kan profitable, gak ada urusan gitu. Ya kan? Sementara kalau Anda offline pun Anda harus investasi di ruko, yang mana harus ngebayar kayak puluhan belasan juta per bulan, bahkan setahun langsung dibayar di depan. Sementara kalau ngiklan online, paling 100.000 sehari mulai juga bisa kok. 100.000, 200.000 sehari juga bisa, sebulan 3 juta, very cheap gitu. Dan Anda nggak perlu ada toko fisiknya juga. Oke. Jadi, sekali lagi, market online adalah Anda harus nentuin marketnya dulu siapa. Sekarang bayangin ya, Indonesia 170 juta jiwa online. Gede banget. Oke. Ini benar-benar lautan luas. Yang perlu Anda lakukan adalah gimana caranya Anda memancing orang-orang itu tertentu, orang spesifik orang tertentu Anda pancing dengan umpan yang pas. Karena ikan itu doyanannya beda-beda. Kalau Anda mancing lele, Anda bisa pakai kecoa misalnya. Tapi kalau Anda mancing ikan hiu atau ikan paus, kasih kecoa kagak kelihatan, men. You know kan, kayak begitu kan. Jadi Anda mau mancing ikannya apa dulu? Itu online tuh kayak begitu. Anda mau mancing ikan lele atau ikan hias atau ikan paus atau ikan hiu. Ya, Anda mesti tahu dia sukanya ikan apa. Sehingga Anda bisa siapkan umpannya, dilempar ke dia, sehingga dia bisa Anda bawa ke kolam Anda. Nah, sekarang kita lihat nih. Mau Tokopedia, mau Bukalapak, mau Halodoc, mau Dana. Semuanya ngelakuin cara yang sama. Mereka mengumpulkan orang di tempat dia. Mau, ini ada Christian Steady nih, di Dus-Dusan. Sama, dia ngumpul reseller. Dia punya kayak puluhan ribu, I think 100.000, reseller begitu, sama dikumpulin. Oke, jadi ceritanya adalah dari lautan luas sana diiklanin ke sana kemari supaya mereka yang pas, ikan yang pas yang mau jadi reseller itu datang ke tempatnya dan ngumpul jadi satu, jadi resellernya dia. Semua, Anda mau lihat Tokopedia kayak sama. Kalau dia misalkan Anda lihat dia membuat billboard di pinggir jalan, kemudian bebas ongkir kalau Anda pakai aplikasi terbaru Tokopedia. Goalnya apa sih ngelakuin kayak gitu? Ya supaya Anda pakai aplikasi. Setelah Anda pakai aplikasi, Anda akan di-broadcast macam-macam. So that's the strategi, that's the fundamental. Bahkan Anda nanya, dan offline, bisnisnya offline tiket, kayak jualan tiket, travel, tour, dan yang lain-lain. Perlu nggak sih beginian? Jawabannya yes, karena Anda sekarang lihat, Anda beli tiket di tiket.com, di Traveloka, bentar lagi Anda akan di-broadcast tiket promo pesawat murah, tiket hotel murah, tiket tour murah, paket perjalanan murah. Anda akan di-broadcast semuanya. So that's the way online mindset itu works ya. Itu yang kedua. Kemudian berikutnya, online mindset itu mikirnya adalah how can I scale? Gimana saya bisa jualan ke sebanyak mungkin orang? Nggak boleh dibatasin. Kalau Anda misalkan gini, kalau misalkan Anda bisa, kemarin saya barusan interview Pak Andi Singh, one of my mentor ya. Dia bilang kalau mau invest di sebuah bisnis digital, itu harus ada 2 syarat buat dia. Dia nggak mau nyebutin angka sih. Dia punya 2 syarat. Gimana caranya bisnis dia itu bisa menghidupi 500 karyawan minimal, plus bisa menghandle 1 juta customer. Ingat itu. Karena kalau misalkan Anda meng-online-kan bisnis Anda, dan Anda hanya bisa menghandle katakanlah 100 atau 50 atau bahkan less than that customer per bulan, ya berarti Anda nggak scalable. Anda bukan bisnis online. Anda cuman bisnis offline yang di-online-kan. There is different. Oke. Nggak ada yang salah. Misalkan Anda dentist, dokter gigi gitu. Terus Anda pakai online. Terus tempat Anda jadi rame banget. Nggak ada yang salah. Itu benar-benar aja. Tapi itu bukan bisnis online. Oke. Itu bisnis offline yang di-online-kan. Bukan bisnis online. Karena bisnis online harus bisa menjangkau literally gede banget marketnya. Karena bayangin aja, kalau tahu-tahu ada 1.000 orang datang ke tempat Anda untuk diperbaikin giginya, Anda nggak bisa handle. Ya, oke, Anda mulai lihat ya perbedaannya ya, bisnis online itu seperti apa. Ya, jadi bukan cuman
kecil-kecilan, habis itu cuma sehari 5 klien atau sebulan cuma 3 klien gitu kan. Itu bisnis offline yang di online kan, jadi beda. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin itu. Berarti ketika Anda mau masuk ke bisnis online, apalagi kalau Anda sekarang belum punya bisnis sama sekali, Anda mulai mikir sekarang, mau bisnis offline di online kan atau mau bisnis online beneran? Oke. So you have to choose the right business model buat online. Nah, ada beberapa macam, Yang paling dicari banyak orang, apalagi kalau sekarang Anda lihat ya, bisnis online keren itu ada platform. Kenapa platform? Atau saya bawa dulu ke historinya dulu. Historinya kayak begini. Di tahun 1900 awal ya, itu orang yang lahir, keluarganya punya tanah, lahir kaya, mati kaya. Tapi yang lahir jadi budak, mati jadi budak. Nggak bisa kaya. Oke. Nah, di tahun 1920-an, itu mulai industrial age. Ini di luar ya, di Amerika terutama. Industrial age, pabrik gitu. Bisa sih punya pabrik gitu, tapi umurnya udah tua-tua, bisa 80 tahun, 90 tahun gitu kan. Dan ya Anda bisa kayak gitu, kaya gitu. Tapi Anda harus panjang, umurnya panjang gitu. Nah, di tahun 1940 sampai 50 itu eranya distribusi. Ya, jadi ada kalau di Indonesia itu kayak Indomaret gitu, itu di tahun 80-an. Tapi kalau di Amerika itu tahun 50-an sekitar tahun itu. Itu era distribusi. Maksudnya apa sih? Maksudnya kalau Anda lahir di era itu dan Anda berbisnis sesuai eranya, maka Anda akan cepat kaya. Jadi Anda lihat sendiri kayak Walmart dan sebagainya itu kan di eranya gitu munculnya. Nah, kemudian di tahun 70-an, 70 ke 80-an itu eranya teknologi. Jadi Anda lihat sekarang ada Apple, ada Microsoft, ada Oracle, ada IBM, semua di tahun itu 70 80-an. Makanya kayak Microsoft juga di situ kan, Apple juga di situ. Jadi itu mereka yang berbisnis sesuai eranya itu akan boom. Oke. Nah, lanjut tahun 90-an ya, tahun 90-an itu adalah era informasi. Era informasi. Makanya ada Google. Google muncul di tahun 90-an. Dia goalnya simple, mengorganisir informasi yang tersebar banyak di dunia online. Makanya dia gede. Jadi sekarang perusahaan terbesar di dunia. Nah, kemudian informasi ini mulai orang-orang berjualan yang namanya information products. Orang-orang berjualan online course, berjualan video, tutorial, e-book, dan yang lain-lain. Itu di tahun 90-an akhir sampai di tahun 2000-an awal. Di Indonesia, itu cuma sebentar doang, habis itu nggak terlalu banyak lagi. Saat ini nggak terlalu banyak lagi. Sementara di luar, bisa cek sendiri, ada ClickBank, ada Udemy, dan yang lain-lain. Di Indonesia belum. Oke, baru Ruang Guru, tapi Ruang Guru masih curated. It's not like kayak Udemy gitu, yang semuanya langsung bisa pasang produknya dijual di situ, kan nggak juga kayak begitu. Ya, makanya kalau dilihat kayak begitu, maka di Indonesia sebenarnya market untuk information product itu masih luar biasa besar. Why? Karena di US aja itu negara terbesar ketiga di dunia, Indonesia di bawahnya. US itu 324 juta jiwa population. Indonesia itu 270 juta jiwa, jadi cuma beda 50 juta doang. And it's huge gitu. Indonesia negara keempat terbesar di dunia. Tapi kalau Anda ngelihat kayak gitu, information product di Amerika booming banget, di sini kagak ada. Right? So it's really easy to make money kalau Anda jualan information product. Oke, saya lanjutin lagi sekarang. Di tahun 2004 ke atas itu eranya platform. Oke, eranya platform. Makanya muncul ada Facebook, ada Uber, ya ada Uber, ada Airbnb. Itu 2005, 2004 ke atas sampai hari ini. Itu eranya platform. Nah, di Indonesia platform udah mulai, ada e-commerce, ada Bukalapak, Traveloka, Gojek, Tokopedia, dan yang lain-lain. Itu platform semuanya. Maka kalau Anda lihat orang-orang terkaya termuda yang masuk majalah Forbes Indonesia, itu 4 platform semua. Oke, Tokopedia, Bukalapak, Gojek, Traveloka. Nah, sekarang berarti platform ini lebih terbuka lagi. Cuma memang gampang bikin platformnya. Information product is easier, kemudian platform is the next thing yang Anda butuh investasi dan yang lain-lain. Tapi kalau memang Anda mau masuk ke arah sana, sebenarnya marketnya masih gede banget. Anda masih lihat bahwa platform-platform itu masuk di era, bukan di era ya, di ranah industri infrastruktur terlebih dahulu. Transactional e-commerce, habis itu mulai ada fintech, ya kan? Mulai ada OVO, ada Dana, dan sebagainya. Karena apa? E-commerce-nya harus ada dulu, baru fintech-nya muncul. Nggak bisa dibalik. Kalau ada fintech-nya dulu, terus orang mau bayar apa? Ya, jadi e-commerce-nya udah dari 10 tahun yang lalu, fintech-nya baru mulai belakangan ini. Gitu. Nah, habis itu apalagi nih yang kita belum lihat? Health mulai ada Halodoc ya, Halodoc misalkan. Apalagi nih, transportasi udah ada nih, ada Gojek, ada Grab. What else? Education, kita belum melihat. Education ada Ruang Guru ya, ada Ruang Guru. Apalagi yang belum. Jadi industri itu kan banyak banget nih. Lihat di luar negeri ada apa, di sini yang belum apa. Information misalkan. Kemarin saya lihat ada orang jualan online course, ngajarin cuman main gitar aja.
di Udemy. Kebayang ya, total review, biasanya orang review kan lebih kecil ya. Orang review kan jumlahnya lebih kecil daripada yang beli. Yang beli pasti banyak banget. Yang nggak ngasih review pasti banyak banget. Yang ngasih review kan dikit. Nah, ini saya hitung aja. Jumlah review kali harga produk, ketemunya 62 miliar loh. Kebayang nggak jualan gitar lesson? Tapi dan ya Udemy banyak orang ngasih diskon lah. Ya, masih banyak orang ngasih diskon lah. Udemy apalagi diskonnya gila-gila, bisa 90%. Yes, anggaplah 90%. Jumlah review dikali harga diskon, cuman 10% aja, masih 6,2 miliar. Can you imagine that? Nah sekarang kalau reviewnya itu cuma separuh, kita anggap separuh, bisa seperempat, saya nggak tahu. Misalkan separuh, ya. Jadi ada 2 kali yang omsetnya itu 2 kali. Artinya apa? Omset dia itu 12 miliar jualan tutorial main gitar. Di Indonesia coba Anda mau jadi guru gitar, mau dapat 1 miliar, mau berapa puluh tahun? Kebayang ya sekarang ya? Sementara kalau misalkan Anda, Dan tapi saya nggak bisa main gitar. That's excuse. Kalau Anda entrepreneur, solve that problem. Saya bukan pemain gitar, tapi saya mau bikin course jualan gitar. That's a very simple problem. Jadi kalau Anda nggak ngerti cara ini, Anda bukan entrepreneur. Gitu aja. Oke? Padahal simple kan, contohnya banyak banget. Anda mau bikin rumah sakit, emang harus jadi dokter. Sekarang kalau Anda lihat ada rumah sakit namanya Siloam Hospital gitu, MRCCC gitu kan, Siloam Hospital. Apa yang punya itu dokter? Kagak kan? Pak Motari Hadi, men, it's a dokter gitu. Apakah dia harus praktek? Enggak juga kan? Ada yang nanya, Dan, apakah saya harus jadi expert? Men, lihat aja kayak begitu. Saya punya kenalan saya punya teman lagi. Jadi saya nggak kenalin direct. Oke? Dia punya pendapatan 2 juta US dollar per month, punya 40 list. Kebayang ya? 40 list. Apakah dia harus jadi expert di 40 bidang? Ya enggak lah, definitely enggak lah. Makanya jangan pakai istilahnya kayak offline mindset ke online. Online tuh literally gila banget sih. Dunianya tuh luar biasa gila banget. Right? So now you see, right? Kayak begitunya ya. Jadi dunia online tuh keren banget sebenarnya. Potensinya tuh gede banget. Cuma kebanyakan orang males gitu aja sih. Right? So yang berikutnya. Begitu Anda masuk ke online, Anda harus punya margin. Jangan jual harga modal kalau bisa. Kalau bisa jangan jual harga modal. Why? Karena Anda butuh margin, butuh profit untuk ngiklan. Itu aja udah harus ngiklan. Satu. Anda harus bayar modal, bayar tim. Anda harus bayar pajak. Kadang-kadang kemarin itu ada yang kayak, Dan, aku profit ya seginilah, cukup lah. Kalau banyak-banyak berarti kamu nggak berkemanusiaan. Ada yang ngomongin saya kayak gitu. Kalau banyak-banyak berarti nggak berkemanusiaan. 10% itu udah maksimum. Terus saya nanya, Pak, kalau 10% maksimum, PPN-nya aja 10%, Pak. Terus gimana caranya bayar pajak, bayar tim, bayar modal, dan lain-lain? Dia tetap ngotot, pokoknya kalau lebih dari 10% itu nggak berkemanusiaan. That's insane, man. Literally, mindset problem. Karena Anda butuh bayar pajak dan yang lain-lain. Kita online bukan berarti bebas pajak, kita harus bayar pajak, man. Ya kan? So, high margin. Nah, gimana caranya untuk bikin high margin? Orang offline itu hanya berfokus kepada produk. Maka ketika disuruh diajak untuk berfokus kepada market, mereka udah blank, mereka udah lupa. Mereka bukan lupa, mereka bahkan nggak tahu yang dimauin audiensku apa ya. Bayangin, ada nanya saya, Dan, kok kamu bisa sih mikir bahwa market bakar lemak ada beberapa, ada ibu hamil, ya ibu habis melahirkan, ada yang mau wedding, ya karena saya di industri suplemen udah 20 tahun gitu kan, ada cowok, ada cewek, macam-macam gitu. Kok saya nggak bisa mikir, ya itu experience ya. Pasti adalah gini, dia tidak bisa menemukan value lain kalau misalkan orang harus habis beli pembakar lemak, terus beli apa lagi? Apa yang saya tawarkan ya? Apakah saya harus nawarin baju olahraga atau sepatu gitu ya? Bukan itu, bukan itu. Itu ya boleh-boleh aja sih. Bayangin ya, kalau Anda misalkan beli handphone nih. So, Anda beli handphone, terus habis itu Anda bilang, oh saya mau kasih value. Kalau beli handphone di saya kasih casingnya free. It's not right, man. Itu cara kuno banget. Oke, karena apa? Ini ada modalnya. Kalau Anda ini terus dikasih ini, berarti Anda potong profit. Supaya laku, Anda potong profit. Harusnya ketika Anda ngomongin tentang dunia online, ketika Anda ngasih sesuatu value, harusnya harganya malah naik, bukan harganya malah turun. Kalau Anda ngasih sesuatu bonus gratis, itu nggak butuh marketing, itu butuh modal kuat gitu aja. Marketing itu apa sih? Marketing itu gimana caranya Anda bisa jualan barang dengan harga semahal mungkin. Karena kalau semurah mungkin Anda nggak butuh marketing. Ya kan tinggal diskon aja juga, tukang becak juga bisa gitu. Tapi Anda butuh marketing. Kenapa? Anda butuh copywriting, Anda butuh segmentation, Anda butuh positioning, Anda butuh branding, whatever. Gunanya apa sih? Supaya orang mau beli mahal. Supaya Anda bisa jualan harganya lumayan.
There's the goal, jangan di mix gitu ya. Kalau gratis mah nggak usah marketing mah, gratis semua juga mau gitu. So, kalau Anda melihat orang bisa jual mahal, Anda mesti belajar ke dia. Kalau misalkan Anda beli tas, LV, Hermes, dan sebagainya, yang pertamanya nggak pengen beli, terus tahu Anda beli dan nyampe rumah, kok kayaknya menyesal ya saya beli barang ini ya. Anda harus balik ke tokonya, bukan dibalikin, tapi Anda belajar sama SPG-nya di sana. Lu ngomong apa sih kok gue jadi tertarik beli? Anda harus ngelihat kalau orang jualan, Anda harus ngelihat gimana caranya dia jualan sehingga dia bisa membuat harganya itu maksimum. Habis itu Anda praktekkan, jangan dibalik gitu kan. Sometimes orang lu jualan mulu gitu kan. Nah, kalau laku ya Anda belajar dong. Artinya Anda nggak bisa jualan. Karena kalau Anda jagoan gini, kalau ada orang ngomong lu jualan mulu, kalau Anda mengatakan hal seperti itu, yakin seyakin-yakinnya omset Anda pasti lebih kecil. Why? Karena Anda jualan lebih jago, Anda nggak ngomongin orang lain, men. Karena Anda jualan lebih jago gitu kan, Anda sendiri jualan. Ya, you know lah. Oke. Okay? So, Anda harus menemukan yang namanya bonus. Jadi ketika masuk di dunia online, what is the bonus? What is the thing yang bisa Anda kasih yang nilainya, yang bukan nilainya, yang modalnya kecil, tapi nilainya besar, sehingga orang mau bayar lebih. Oke. Okay? So for example, saya jual ini, buku saya. Oke. Okay? Done is better than perfect. Kemudian ini harganya 150.000. Tapi ketika saya tambahin USB, ini isinya adalah 100 video saya menjawabin pertanyaan orang-orang yang bertanya setelah baca ini, terus mereka pengen bertanya pada saya bikin 100 video plus di sini, ada 100 video gitu. Saya gabungin, ini harganya hampir 400.000 dan laku. Oke, kalau ini doang 150.000. Kalau ini doang nggak ada isinya, itu cuma 50.000. Ya Anda bisa cek sendiri lah, Tokopedia 40 atau 50.000 lah, round that lah ya, sekitar gitu. Berarti kalau 150 tambah 50.000 harusnya 200.000. Tapi karena ini kontennya adalah valuable banget, maka ini juga jadi 400.000 both. Itu yang perlu Anda lakukan. Bukan beli ini dikasih ini gratis supaya beli. Bukan begitu cara mikirnya. Oke? Okay? Hopefully Anda understand ya di sini ya bahwa Anda mengerti ya bahwa Anda butuh higher margin. Oke? Okay? Last one sekarang. Last one sebelum kita masuk ke Q&A. Yang terakhir adalah bagaimana caranya Anda bisa membuat sebuah bisnis model yang berbayar terus-terusan, recurring. Ya, jadi Anda bisa masuk ke skincare whatever yang dimana orang belinya rutin itu nggak ada masalah sama sekali. Or Anda bisa subscription, langganan, Netflix. Kalau offline, gym, langganan internet. Semuanya berbayar bulanan. Kalau lihat Apple Music, Apple News, Spotify, ya kan, semuanya berbayar bulanan. So apa yang bisa Anda lakukan untuk membuat berbayar bulanan ini? Jangan nanya ke saya, Anda yang lebih ngerti. What is your market yang dibutuhkan yang bisa berbayar bulanan? Jasa apa secara digital yang bisa Anda berikan secara rutin untuk mereka berbayar bulanan? Kalau Anda lihat magazine, langganan langsung setahun dibayar. Magazine ini offline, itu aja udah berlangganan, udah bulanan. Ya, udah recurring. Nah, jadi apa yang bisa Anda lakukan ketika online? Ketika online harusnya lebih mudah untuk membuat recurring daripada ketika offline. Karena offline itu orang harus literally harus datang. Jadi kalau online itu nggak harus datang. Jadi untuk membuat recurring, asal value Anda clear, maka harusnya Anda bisa men-charge itu recurring. Right? So itu step-stepnya untuk masuk ke bisnis online. So kurang lebih itu, guys. Let's do Q&A. Excited banget, keren banget sih. Hopefully materi ini bisa memberikan Anda wawasan bahwa dunia online is literally online. It's different daripada bisnis offline di online kan ya. Jadi itu yang benar-benar beda banget gitu. Sip. A bit different, Jess, but I think itu lebih fundamental buat teman-teman semua. Hopefully mereka ngerti juga. It's great. Jadi another things to learn as well. Tepuk tangannya dong teman-teman secara virtual buat Ko Denny. Thank you. Semangatnya masih semangat event offline kok. Jadi harus ada tepuk tangannya juga. Alright. Buat teman-teman, yuk kita kalau misalnya kalau teman-teman ada yang mau nanya-nanya, ada yang mau ngobrol langsung sama Ko Denny, mumpung Ko Denny bisa langsung jawabin pertanyaannya teman-teman di sini. Boleh banget. Bahkan pertanyaan bumi itu bulat atau bumi itu datar, Ko Denny juga pasti jawab. Right, oke. Buat teman-teman sambil aku tunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin aku mau ngerimain juga teman-teman kalau misalnya jangan lupa teman-teman kalau misalnya teman-teman merasa bahwa
teman-teman tersentuh, teman-teman terbantukan, teman-teman dapat insight, dapat knowledge dari sesi hari ini. Teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman, saya ingin mengundang teman-teman juga untuk donasi. Jangan lupa donasi ke rekening di bawah ini. Tapi kalau misalnya teman-teman juga punya donasi dari sisi yang lain atau donasi maksudnya dari punya jalur donasi yang lain, nggak apa-apa, kita nggak masalah karena apapun itu, jalur donasinya dari manapun itu, yang penting tujuan kita sama, yaitu ngebantu para nakes yang lagi berjuang melawan COVID di garda depan. Terus barusan juga aku ngelihat postingan dari teman-teman di sosial media yang sudah nge-tag Alpha CEO dan nge-tag dari Kita Untuk Nakes. Thank you banget teman-teman, udah spreading the positivity, sudah spreading the knowledge, the insight yang teman-teman dapat. Dan aku addictive banget ya untuk ngeliatin insight dan sharing-nya dari teman-teman, dan sharing-nya dari teman-teman. Beneran ditanya dong, bumi itu datar apa bumi itu datar, tahu itu bulat? Oh, bukan nanya, ngasih tahu. Oke, mantap, Pak Agung. Koden, ini ada yang nanya nih, Koden. Kalau di luar kan banyak yang bisnis dropshipping. Bisa diterapkan juga kah untuk market Indonesia? I suggest bisnis dropshipping tetap bisa di Indonesia, tetapi I suggest pakai vendor atau supplier lokal aja sih, better daripada pakai di AliExpress. Problemnya adalah Indonesia nggak betah untuk nahan. Datang 3 minggu lagi, datang 2 bulan lagi, itu siapa yang betah gitu kan? It's a bit challenging untuk itu. Dan untuk eceran, I think di Indonesia agak, I believe kalau misalkan mau kayak begitu, mending pakai marketplace yang ada di Indonesia sih. Dropshipping masih bisa, karena dropshipping ini bisnis model, gak ada masalah, bisa kok. Ya, cuma mungkin memang masih jadi kayak arti dropshipping itu tuh agak Ya kayak bisnis gitu loh, gitu nggak sih kok? Iya, makanya. Dropshipping itu cuma apa ya, barangnya itu Anda nggak pegang dari supplier langsung ke customer, and that's it gitu. Anda cuma maklarin secara virtual, which is itu mau apapun juga bisa, mau Indonesia kayak juga bisa, nggak ada masalah. Betul. No issue. Oke, next question ini dari Mas Ya Pak ini. Agung Prabowo. Ini maksudnya gimana ya? Maksudnya hubungin tuh apa ya? Maksudnya hubungin itu I think mungkin lebih ke arah bisa nggak sih kayak menyalurkan atau gelombang theta atau semacamnya gitu, atau membagikan via online. Bisa lah. Kalau misalkan Anda ngelihat saya gitu kan, terus Anda tahu lihat saya senyum, Anda tahu senyum, feel energinya sama gitu ya, vibrationnya sama. Literally dari tulisan aja bisa kok. Jadi bisa kalau ngomongin kayak begitu sih bisa. Anda baca tulisan aja ngerasa kok tulisan ini uplifting ya? Ya bisa gitu, nggak ada masalah sama sekali sebenarnya. Oke, next question dari Handoko Go. Koden kan ujungnya goal-nya conversion atau transaksional ya. Dalam funneling, kita kan ngasih value dulu sebelum transaction. Menurut Koden, apakah our tribe fine aja kalau ujungnya ada transaction? It's totally fine, bro. It's totally fine. Can you imagine this sekarang? Anda mau nurunin berat badan nih. Desperate banget mau nurunin berat badan. Oke. Udah beratnya udah 100 kilo gitu kan, mau nurunin berat badan gitu ya. Gusti ngerasa nggak ya? Terus habis itu saya ajarin benar-benar kayak makan pagi, makan siang, makan malam. Oke. Kemudian ini loh yang harus hindarin, nasi, mie, roti, gorengan. Anda harus hindarin itu semua. Terus olahraganya adalah Anda harus angkat beban, satu. Kedua, Anda harus melakukan HIIT, misalnya high intensity interval training. Oke. So Anda lakukan itu, kemudian dalam waktu seminggu, tahu-tahu Anda turun 1 kilo. Oke. Nah, setelah Anda turun 1 kilo, saya bilang gini, bro, lu mau nggak turunnya biar lebih cepat nih? Ini ada penelitian bahwa kafein dengan dosis yang cukup, itu akan meningkatkan metabolisme tubuh Anda. Sehingga Anda bisa membakar lebih cepat lagi. Ini loh, alurnya kayak begini. Gitu kan. Diceritain bahwa prosesnya kayak gini, fat metabolism pathway-nya kayak apa, dibakarnya di mitokondria dan sebagainya. Ujung-ujungnya, ini loh suplemennya, dia mengandung kafein dengan jumlah yang terukur dan cocok pas untuk burning your fat. Do you think dia akan marah? It's okay. Literally dia akan desperate buying this product. Karena dia understand. Problemnya adalah, kalau sampai ujung-ujungnya transactional dan dia marah, berarti value Anda, konten Anda yang Anda berikan, itu tidak sesuai. Jadi mikirnya gini, konsepnya simpelnya gini. Bayangin ada 2 orang, si A dan si B. Si A punya insurance, ini saya suka banget ini. Si A ini punya insurance.
Si B orang desa tidak punya insurance, nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti apapun lah, pokoknya dia nggak punya insurance. Anda datang ke orang desa, kemudian Anda tawarin, Pak, beli insurance, bayar sebulan 5 juta. Anda akan di-cover, kalau nanti meninggal dan sebagainya, ada risiko gitu ya. Anda akan, keluarga Anda akan mendapatkan hal ini, kayak gitu. Dia akan kayak, emang gue pikirin, gue punya sawah, meninggal di sawah milik mereka, gitu kan. Iya kan? Udah gitu kan. Nah, sekarang yang perlu Anda lakukan, bedanya apa? Gini, what is the difference between dua orang ini dari sudut pandang mindset and apa yang saya ini miliki di mindset, belief, knowledge-nya dia, apa yang dia miliki yang ini nggak punya. Ketika Anda bisa menemukan perbedaan dari dua hal itu, maka Anda ekstrak, what is the mindset, knowledge, and belief, Anda ekstrak, Anda bikin jadi bentuk konten untuk Anda masukin ke sini. Boom, gitu. Sehingga ketika dia memiliki knowledge, belief, mindset yang sama, dia akan membeli insurance Anda. Paham ya? Jadi yang diekstrak tadi, ini jadi materi konten marketing Anda. Mau pakai email, broadcast, mau pakai apapun lah, mau Anda tulis buku dulu misalnya. Kayak misalkan saya punya, I have this book, misalkan Tribe book gitu. No issue gitu. Yang penting Anda tahu apa yang harus diekstrak, apa yang harus diinstal. Itu aja sih. Sehingga dia akan membeli. Jadi konten marketing itu goalnya ke sana. 4 tadi apa juga? Knowledge, belief, mindset. Oh, 3 ya? Knowledge, belief, mindset. Soalnya tadi agak keputus-putus di bagian itu kok. Ya, knowledge, belief, mindset. Knowledge, belief, mindset. Alright. Oke. Pertanyaan dari Roy Lolopayung, Koden daftar terakhir LBM kapan ya? Kok terakhir sih? Buruan daftar sekarang. By the way, kalau misalkan daftar, oke, dan Anda take action beneran, dalam waktu 2 bulan, Anda menghasilkan 5 juta rupiah mempraktekkan LBM. Duit pendaftaran Anda 1,5 juta, saya balikin 100%. Dah. Action commitment fee. Oke, Koden mungkin bisa Koden tadi kan masih berhubungan sama pertanyaannya yang Pak Handoko gitu kan ya. Ketika funneling ujung-ujungnya transaction, mereka kan kadang-kadang ada yang marah atau ada yang apa, tadi yang seperti yang Koden jelaskan. Mungkin bisa dijelaskan juga Koden kalau misalnya kayak giving value, seberapa banyak sih value yang harus kita giving dulu sampai kayak kita asking them something atau as simple as tadi yang gini. Tidak ada garisnya between giving value sama asking. Karena kalau dibatasin kayak begitu, semua industri akan beda-beda dan Anda sendiri akan confuse kapan waktunya jualan. Ya kan pasti kayak ini udah waktunya. Cewek ini mau digandeng nggak ya? You know, that kind of question, ini mau dicium nggak ya? Gitu kan. It's no, you know, garis atau batas khusus kayak begitu. So what you can do adalah, ini sama kayak pacaran sih literally. Yang what you can do adalah Anda ngasih value sehingga dia itu pengen sendiri. Ceweknya juga nggak nolak sampai bahkan dia kadang duluan gitu kan. Jadi dia nggak akan oh ini waktunya untuk jualan gitu. Bukan kayak begitu. Kalau kayak begitu berarti Anda nggak smooth delivernya. Anda harus membuat mindset dia paham bahwa dia butuh barang Anda. Paham loh ya, bukan dijualin ya. Paham bahwa dia butuh barang Anda. That's it gitu. Nanti dia akan nanya sendiri kok, pendaftarannya kapan. Kayak gitu dia akan nanya sendiri literally. Kalau mau dapetin itu di mana ya caranya ya? Harganya berapa ya? Dia mulai akan nanya kayak begitu. Karena dia ngerasa mulai butuh di dalamnya. Kalau saya punya itu, saya pasti bisa itu. Anda butuh memunculkan hal itu. Kalau saya punya barang itu, saya pasti bisa mencapai future hope saya. So that's the strategi di pemikiran audiens Anda. Nah, tugas Anda adalah memberikan konten sampai pertanyaan yang tadi itu muncul di dalam pernyataan tadi ya, muncul di dalam benak audiens Anda. Kalau saya punya itu, saya bisa ini. Itu harus muncul. Baik konten macam-macam. Istilahnya kayak PDKT lah, ngasih sinyal ke cewek-cewek Anda gitu sampai dia kayaknya cowok ini memang beneran sama gua nih, bukan cuma saya GR doang nih. Sama gitu kan, pacaran ya marketing sama aja. Buat yang single berarti nggak bisa marketing atau belum bisa marketing. Ini dari kemarin kita selalu ada topik-topik yang ujung-ujungnya menyerempet ke relationship 101 kayaknya. Oke, kalau ada pertanyaan nih dari Julius Alexander Wijaya. Kalau Denny, dalam digital marketing untuk bisnis model B2B di mana as distributor machinery, many kind of product and not all ada price list. Saran untuk melakukan digital marketing gimana baiknya?
Oke, simple banget. Pertama ini basic ya, untuk semua bisnis Anda, maksudnya Anda dan teman-teman juga ya. Siapa target market Anda? Itu mesti very, very, very clear banget siapa target market Anda. Makanya kalau di LBM kita ngajarin ada framework-nya semua. Siapa market Anda, termasuk channel mereka di mana kalau nyari barang. Nah, itu Anda harus tahu, apakah B2B ini nyarinya di LinkedIn, atau mereka nyarinya di Facebook, atau nyarinya di Instagram, atau bahkan malah nyarinya di Google. Mereka kan ngetik kan, mesin untuk apa, mesin kemasan, mesin apa gitu misalkan. Mereka kan nyari kayak gitu. Nah, kalau secara digital, Anda masuk ke ranah itu. Di mana mereka mencari, kan artinya mereka datang nih, Anda di situ, Anda berada di tempat mereka mencari. Sesimpel itu. Jadi mau B2B, mau B2C, bedanya adalah tempat nyarinya sih. Kalau B2C, karena barangnya ada di mana-mana, Anda bisa datang ke marketplace dan yang lain-lain. Kalau B2B, mungkin marketplace-nya mungkin spesifik. Mungkin Ralali misalkan, ya kan. Kalau misalkan AliExpress sama Alibaba misalkan kayak gitu. AliExpress itu lebih ke B2C, Alibaba lebih ke B2B. Dari jumlahnya barangnya aja ada minimum ordernya, minimum quantity ordernya. Itu ada semua, MOQ-nya ada semua. Jadi balik lagi ya buat teman-teman ya, tentuin dulu marketnya, kemudian mereka browsingnya di mana, mereka perginya kemana. Dari situ Anda jemput bolanya. Jadi nggak random. Plus, kadang-kadang gini, jangan ketika Anda mikir, oh saya mau online, terus offline-nya ditinggal. Jangan. Ya, jangan kayak gitu. Kita hidup di zaman omni channel now. Nggak ada bedanya online dan offline. Anda cuma harus melakukan semuanya. Jadi kalau misalkan biasanya canvassing, terus online terus canvassing-nya dimatiin, jangan, sayang. Dua-dua hajar aja. Ya, kita omni channel. Anda bisa beli online, Anda bisa beli offline kok. Nggak ada masalah. Anda bisa beli makanan di tempat, Anda take away datang sendiri, Anda bisa pakai GoFood, semuanya Anda jalanin. Jadi nggak ada yang namanya customer bangun pagi, saya customer online. Nggak ada kayak begitu. Customer cuma mikir, saya mau beli mana experience yang istilahnya frictionless experience. Jadi yang paling nyaman buat saya untuk melakukan transaksi, itu yang saya pergi, gitu aja. Jadi Anda harus ada di tempat banyak hal kayak begitu. And the simplest thing to do that, maksudnya untuk mencari tahu kok si customer itu ada di mana adalah tanyain. Ditanyain atau di research ya, di research sih. Kalau misalkan saya akan nanya customer existing customers, saya akan tanyain mereka. Kedua adalah saya akan melakukan keyword research. Jadi kalau orang nyari barang saya, itu mereka mikirnya apa? Oke, jadi kalau misalkan kemarin ada yang jual alat tes darah buat penderita diabetes, mungkin ada yang nyari di Google, kata kuncinya adalah jual alat tes darah. Ya, ada yang nyari kayak begitu. Tetapi banyak juga mungkin yang tidak aware akan alat itu. Mereka berada di unaware stage dari sebuah kasus itu. Maka mungkin mereka akan nyarinya apa? Makanan yang cocok untuk penderita diabetes, catering yang baik, diet yang tepat untuk penderita diabetes. Anda bisa masuk ke sana. Jadi Anda masuk ke ranah dietnya dulu, kemudian ajarin dietnya, kemudian Anda kasih tahu, ini education ya, Anda kasih tahu bahwa tes darah harus dilakukan every single day, bukan sebulan sekali atau bahkan setahun sekali. Every single day. Nah, caranya gimana? Ternyata mudah. Di rumah bisa ngetes darah loh, nggak harus ke lab gitu kan. Di rumah Anda bisa ngetes darah dengan alat yang sesimpel ini, harganya segini. So, ingat, mindset, belief, knowledge diinstal dengan education. Jalannya lewat mana? Bukan lewat alat, tapi lewat edukasi dietnya apa. Sambil diinstal tentang alat tadi, kepentingan alat tadi. Gitu. That's how you do it online. Oke. Nah, teman-teman masih ada pertanyaan yang lainnya? Ini aku belum melihat ada pertanyaan. Sebentar. Julius tadi. Julius sudah. Ya, banyak orang memang salah kata bahwa bisnis offline di-online-kan sama bisnis online beneran. So, that's penghalang terbesar kenapa orang masih agak gagal lah, dibilang gagal atau nggak sukses-sukses banget lah. Awan saya gagal sih, lebih kayak kok gitu-gitu aja ya hasilnya gitu loh. Itu karena mereka nggak terlalu ngerti itu sih sebenarnya sih. Bagaimana digital marketing untuk sektor jasa, bagaimana scalability-nya. Nah, sektor jasa itu jasa apa? Karena itu ada, kalau misalkan jasanya itu, saya nggak tahu jasanya apa ya, maksudnya gini, saya kemarin ketemu satu orang di sebuah seminar, dia punya sektor jasa, yaitu membantu brand, bisnis, untuk mempatenkan sebuah penemuan, IP, merek, semuanya, pokoknya IP lah, kayak gitu ya, intellectual property gitu. Nah, dia ternyata one of the biggest
istilahnya dia company-nya one of the biggest in the world untuk ngurusin itu. Jadi dia handle kayak puluhan ribu paten. Terus kita nanya, how? Ternyata apa yang dilakukan? Dia membangun platform untuk kayak begitu. Jadi dia bikin platformnya, orang kalau mau matenin something, IP, trademark, dan yang lain-lain, itu ke tempat dia akan lempar ke yang negaranya sesuai, kemudian yang cabangnya deket, kayak gitu-gitu. Dibuat platform, as a platform. Jadi dia kayak maklarnya aja, bukan dia yang handle sendiri. Tapi kalau Anda ngerjain jasa itu Anda handle sendiri, it's not scalable. Simple, gitu aja. Ya, jadi Anda harus tweak bisnis modelnya. Nih, baru kebetulan dijawab Niko, fotografi, video, dan desain jasanya. Anda harus benar-benar, Anda harus motret sendiri, video sendiri, editing sendiri, it's not scalable. Nggak bisa. Bisa, literally nggak bisa. Bukan berarti Anda nggak bisa pakai online untuk meningkatkan omset Anda, itu bisa. Kita topiknya, remember ya, agak apa ya, beda-beda tipis gitu ya. Bisnis offline di online kan itu nggak salah dan bisa. Tapi yang lagi saya bahas itu tadi adalah bisnis online beneran. So that's the different gitu. Kayak ini ada jasa interior gitu. Jasa interior, kalau misalkan jasa interior dan Anda harus terima klien satu-satu, bisnis offline di online kan, itu nggak ada masalah. Tapi apakah scalable dalam konteks, sekarang kalau saya tanya balik, ada 1.000 orang mau jasa interior Anda, bisa nggak Anda handle? Kalau nggak bisa, berarti nggak scalable, gitu aja. Itu ngomongnya baru 1.000 ya. Kalau lebih dari itu gimana? Jasa event. Oh, kalau event itu malah nggak scalable banget kan. Event nggak scalable, sama sekali nggak scalable banget event. Karena ya literally Anda terbatas ke sebuah tempat, waktu, semuanya. Nggak bisa, nggak scalable. Jadi kan jasa event soalnya ini. Ya, jadi nggak scalable. Agent properti kok. Apa tipsnya? Tipsnya apa ya? Tadi malam barusan online live bareng Bung Chandra. Karena saya pernah invest di tempat dia dan hasilnya cukup lumayan, dan saya sempat jualan apartemen dia kan yang Springwood itu kan. Yang kan adalah membangun sebuah list database di mana di situ saya jualan properti saya waktu itu, apartemen itu, dan dalam semalam laku 10 miliar. Yes. Sama sebenarnya jualan itu ya, I don't know ya guys, jualan itu cuma Anda ketemu klien, Anda meyakinkan dia bahwa produk Anda bagus buat kebutuhan dia, and that's it. Ini satu. Ketika kita ngomong online, satu ini nggak satu-satu. Bisa nggak sih satu ini dijadiin 100.000? Gitu. Saya ngomong A, yang terima 100.000. Sesimpel itu sebenarnya. There is online. Ya kan? Anda mau iklan kayak, karena Anda nggak punya database-nya, Anda nggak bisa broadcast gitu. Ya Anda harus pakai iklan. Ya Anda harus bayar Facebook. Facebook, saya punya pesan ini, saya mau 100.000 orang lihat. Udah gitu doang. Habis itu Anda analisa. Kalau message ini saya keluarin dari 100.000, yang join berapa? Kalau nggak ada yang join, berarti message-nya jelek. Ya diutak-atik habis itu message-nya. Message diutak-atik, dikeluarin lagi. Bayar Facebook lagi. Facebook saya mau 100.000 orang lagi nih, bayar nih 1 juta, 2 juta, 3 juta gitu. Cuma gitu doang. Tapi intinya adalah Anda satu-satu ini closing nggak? Harus tinggal di scale. Makanya dia salah satu tips saya adalah ingat mindset online adalah scalability. Kenapa sih ngumpulin list? Ya karena scalability, sekali broadcast 200.000. Rico Huang kemarin saya tanya, berapa listmu? 1 juta. Sekali broadcast 1 juta. Pantas Ferrari-nya 3 bulan balik modal. Ya kan kalau Anda punya list, selesai gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Diki Yulianto kok. Kode ini apakah inbound marketing bisa diterapkan dengan list building? Dan apakah benar inbound marketing dimaksudnya apa ya? Maksudnya, ya aku ngerti inbound marketing, tapi maksudnya aku pengen tahu literally what is your mind dengan kata-kata inbound marketing itu? Apakah SEO ataukah apa gitu kan? Karena ya basically any traffic kayak begini, kemudian Anda mau radio talk show kayak, Anda mau live Instagram kayak, Anda mau iklan di Facebook kayak, semuanya it's all traffic. Bawa masuk ke tempat Anda, selesai. Ya, list building sama funnel sama aja, karena list building itu part of funnel. Funnel. Iya, gak ada masalah, sama. Next, trennya sekarang sebetulnya apa sih kok? Kalau dulu kan endorse influencer atau artis, sekarang Facebook Ads atau IG Ads. Kalau untuk Pixels gimana? Enggak, itu semuanya itu cuma traffic. Jadi yang semua Anda sebutin itu cuma traffic. Jadi semuanya dijalanin aja. Influencer juga masih ada yang bagus kok. Kita kemarin di Bonels juga ada influencer satu, ketika kita posting kita naik, gak ada masalah. Kemarin si Tika dari Bambi pakai Shadi Aulia, bayarnya gila banget sih, ratusan juta gitu kan. Tapi langsung omsetnya naik dan 3 bulan udah balik modal. Jadi itu sebenarnya Anda cuma grill ya, traffic.
FB Ads, traffic. IG Ads, traffic. Endorse, traffic. Anda cuma butuh ketemu banyak orang. Jadi makanya online itu kan scalability. Dan nggak cuma itu aja, Anda bisa ke yang lain-lain. Anda bisa IG live bareng misalkan parenting gitu kan, ngomongin parenting sama siapa, sama psikolog misalkan, psikolog anak misalkan, trafficnya dia akan jadi traffic Anda akan jadi trafficnya dia. So it's a both ways gitu sih. Jadi nggak ada masalah. Kalau buat saya trennya sekarang semuanya tetap jalan, nggak ada tren-trenan yang gimana sih. Tetap oke. Dan mungkin kita juga nggak tahu ke depannya nanti bisa jadi ada jenis traffic yang baru ya Koden ya. Kayak dulu waktu zamannya Pasti offline evolve kan, banget. tiba-tiba muncul online itu it's a new form of traffic kan. Yes, habis itu TikTok, habis itu kita lihat Jessica joget-joget. Not yet, Koden ini duluan kayaknya yang masuk TikTok lah. Alright, next. Cara mendapatkan follower dan buyer pertama kok, apakah kalau baru merintis perlu langsung ada marketing? Well, kayak ini conception antara marketing and traffic kali ya. Marketing is the whole strategy, itu disebut marketing. Kalau Anda nggak, the whole strategy mulai dari produk belum ada itu juga disebut marketing. Anda melakukan market research. Bagian dari marketing adalah market research gitu kan. Jadi I think Anda maksudnya adalah perlu ngiklan nggak sih gitu kak? Gitu nggak sih? Kalau perlu ngiklan atau enggak, saya jalanin semuanya. Kalau saya akan ngiklan dalam bentuk bisa iklan Facebook Ads atau Instagram Ads, saya juga akan ngiklan endorse. Bayar orang, bayar artis, selebgram yang sesuai dengan market saya. Yang saya tahu dia punya marketnya. Habis itu saya endorse dia. Udah, selesai. Nah, pertanyaannya adalah, ketika Anda sudah dapat followers, Anda mau ngapain dengan followers itu? Karena followers itu nggak ada duitnya loh. Ada duitnya kalau misalkan Anda jualan something ke followers Anda. Tapi followers itu sendiri, angka itu tidak membawa duit. Karena kemarin saya pernah post, I think ada di video YouTube saya deh. Kalau nggak salah ada 2 juta followers, selebgram ada punya 2 juta followers. Habis itu bahkan jualan kaos aja nggak laku. Less than 30 kaos atau apa gitu dengan 2 juta followers. Ya, jadi jumlah followers itu nggak ada artinya sebenarnya. Yang harus benerin adalah funnelnya. Karena saya jualan bra, Jessica tahu lah, saya pernah jualan bra. Sebulan 4 miliar. Followers minim sekali. I don't even care. Saya cuma bikin Instagramnya buat ngiklan. Saya nggak peduli followers saya berapa. And that's it gitu. Habis itu pernah yang lain-lain ya, yang angkanya gede-gede juga lah kayak gitu. Jadi jumlah followers itu sebenarnya nggak relevan dengan omset Anda. Karena dengan 0 pun sebenarnya bisa. As long as offer Anda, message Anda clear, dan mereka jadi pengen. Oke, guys, ada pertanyaan lagi. Mungkin aku buka untuk 1 atau 2 pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri sesi sore ini bersama Ko Denny Santoso. Ko Den putus ya? Atau putus-putus? Enggak, tuh. Oh, oke. Lancar. Still good. Alright, soalnya sempat putus, maksudnya sempat nge-freeze. Oke. Cool. Sebentar, aku cek dulu di YouTube. Biasanya udah ada pertanyaan tapi belum masuk ke sini. Iya, di sini agak lag. Influencer itu seperti apa kok? Ada pertanyaannya, influencer itu seperti apa? Apa? Influencer? Ya, influencer. Like everyone yang punya audience itu disebut influencer sebenarnya. Makanya ada yang kecil, ada yang gede, gitu kan, ada micro, ada nano, ada macam-macam deh. Influencer itu basically ya orang yang punya followers gitu sih. Jadi Anda mencari orang-orang yang punya followers, kemudian diminta mereka cerita tentang Anda ke followersnya masing-masing. Supaya kalau suka bisa ikut follow Anda, dan biasanya mereka dibayar. Yang besar ada yang kecil, ada yang murah, ada yang mahal. Mahal belum tentu bagus ya, mahal itu biasanya dihitung dari jumlah followers doang. Jadi Anda mesti tahu mana yang followersnya benar-benar nurut sama pawangnya atau yang enggak. Itu Anda harus tahu. Nurut sama pawangnya. Ya disuruh beli gitu kan. Oke. Ini dari Budiarto, gimana cara keep connecting dengan customer dan keep repeating order? Ada saran. Itu namanya di list building mastery, Mas Bro. Itu diajarin di list building mastery. Jadi Anda membangun database. Database itu bentuknya email. Kemudian Anda tiap seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, Anda kirim email ke mereka ngasih update. Ini loh ada video saya terbaru, ini ada tips terbaru buat Anda. Kayak gitu sebenarnya untuk membangun hubungan. Itu yang Anda miliki sendiri. Jadi gini, konsepnya ya, ketika Anda sudah tahu dengar semuanya kayak begini. Traffic itu dibagi menjadi 2.
tiga traffic. Yang pertama adalah traffic yang tidak Anda kontrol, yaitu followers Anda, subscriber Anda. Anda posting, Anda nggak punya kontrol sama sekali siapa yang lihat. Itu benar-benar based on algoritma, totally. Oke. Yang kedua adalah traffic yang Anda kontrol. Itu Anda ngiklan. Anda akan tahu siapa, interest apa, cewek apa cowok, umur berapa, budget berapa, itu Anda yang kontrol. At least Anda punya kontrol. Saya mau stop, matiin. Anda punya kontrol di situ. Dari dua traffic tersebut, Anda bawa traffic yang Anda miliki, yaitu your own list, email. Ya, email dan nomor WA sih. Nomor WA. Hari ini 2 itu. Jadi dari sini dibawa sini. Itu always. Jadi kegiatan Anda harus selalu membawa ke sini supaya Anda mendapatkan terus-terusan mendapatkan database. Dari sini baru Anda edukasi, yaitu keep ini tadi, relationship ya dengan email, push notification kayak gitu. So there is the flow. Nah, Nih deh kok yang ini aja. Kok gimana itu caranya benar. dapat ide konten tiap hari untuk engagement? Oke, kalau saya sampai kehabisan konten, saya biasanya agak jarang kehabisan konten karena apa? Karena saya suka ngobrol dengan audiens saya. Begitu mereka punya pertanyaan yang aneh-aneh, yang menurut saya, wah ini mindset-nya ngaco banget nih gitu. Saya bikin konten kayak gitu. Tapi kalau misalkan Anda benar-benar sudah kehabisan, biasanya saya akan melakukan ini. Instagram story pakai question. So, saya akan posting kayak your biggest challenge dalam topik A. Apa tantangan besar Anda dalam menurunkan berat badan? Apakah tantangan besar Anda dalam membangun sebuah komunitas? Oh, mereka akan macam-macam tuh. Gimana cara invite-nya ya? Gimana cara bikin mereka aktif ya? Gimana caranya? Macam-macam. Nah, itu akan langsung jadi konten tuh. Bisa ada puluhan kayak begitu jadi konten. Selesai. Jadi konten itu cuma pakai itu. Anda bisa pakai macam-macam sebenarnya. Oke, Anda bisa pakai Google Alert, Anda bisa pakai Sumo, Anda bisa pakai answermypublic.com, macam-macam. Ya, jadi bisa kayak begitu untuk konten. Oke. Bagaimana jika sudah mengendorse tapi belum ada feedback dari endorse tersebut? Ya, cari endorse yang kedua. It's all about testing. Berarti nggak cocok, market dia nggak cocok. Nggak cocok sama produk Anda. Nih yang ini simple sih kok jawabannya harusnya. Kemudian kalau kita punya data customer, nomor telepon, di mana data kita dapatkan dari penjualan kita di marketplace, bisa dijadikan list building enggak? Jawabannya adalah bisa, dan yang menarik lagi adalah sebenarnya Anda bisa menggunakan data itu, Anda upload ke Facebook. Habis itu Anda iklan ke sana. Anda bisa iklan, Anda bisa iklan retargeting. Jadi orang-orang itu, database itu bisa membuka WA-nya, membuka Instagram-nya misalnya, terus tahu muncul iklan Anda. Itu retargeting namanya. Atau Anda bisa menggunakan database itu untuk melakukan yang namanya lookalike ads gitu. Jadi lookalike audience ads. Jadi misalkan Anda punya 1.000, oke? Anda punya 1.000 nomor WA gitu. Anda upload Facebook. Anda bilang ke Facebook tolong cariin saya dalam satu Indonesia ini, 1% orang dari seluruh ini, Indonesia 270 juta jiwa itu 1% yang profilnya mirip dengan customer saya ini. Nah, Facebook akan mencari orang-orang yang mirip dengan customer Anda ini. Sehingga kalau Anda menawarkan barang yang mirip, hopefully mereka akan beli produk Anda. Remember, ketika kita analisa seorang customer, itu kan kayak umur, hobi, interest gitu-gitu kan, paling 5-10 titik poin gitu. Facebook itu menganalisa kalau nggak salah sampai 50.000 titik poin. Jadi dia benar-benar tahu ini siapa, sukanya ngeklik atau cuma scrolling, dia tahu semuanya. Ya, jadi detail banget. Jadi Anda bisa ngelakuin itu sebenarnya. Oke, last questions kok. Dari Desi Leonardo. Koden boleh kasih tips digital marketing untuk F&B bisnis? Contoh usaha saya jual bakmi. Saya udah pernah coba IG Ads beberapa kali dengan segmen target, konten, dan kontennya pun udah promo buy one get one. Tapi sale-nya biasa aja. Oke. Saya kasih deh. Gini. Kenapa orang harus beli bakmi di tempat Anda? Itu satu. Karena saya pernah melihat ada orang jualan bakmi, dia bilang ada bakmi challenge. Bakmi challenge-nya begini, kamu bisa membuktikan bahwa bakmimu lebih bersih dari bakmiku, it's free. Karena dia percaya, yakin banget bakminya dia itu sampai di zoom. Clean banget. Oke, itu satu. Kedua, kalau kamu makan di tempatku, free makan dan free minuman. Free minuman. Nah, dia positioning-nya adalah untuk karyawan yang mana kalau minum aja udah 5.000 gitu kan, es teh udah 5.000 gitu, bakminya aja 15.000, maka lumayan loh, minuman 1/4 loh. Kalau dikasih free minum dan bakminya aja 15.000 sampai 20.000,
Wah itu kemarin lah, sehari itu bisa kayak 500 paling sepi, 1.000 biasanya. 500 orang tuh paling sepi, 1.000 itu ya on average 1.000 orang. Kebayang ya? Paling sepi 500 tuh dia bilang kalau udah hujan deras gitu-gitu itu 500. Oke, jadi dia strateginya itu dulu. Nah, setelah strategi itu berhasil, maka yang perlu Anda lakukan adalah ketika Anda membawanya ke online, Anda berharap message yang sama ini keluar ke lebih banyak orang. Jadi make sure your strategy works duluan. Apa yang mau Anda tawarkan? Kenapa orang harus beli bakmi Anda? Gitu jawabannya. Ya, jadi Anda cari tahu jawaban itu, kenapa orang harus beli bakmi Anda, apakah ada yang menarik atau apapun itu. Kalau sudah ternyata itu works, Anda scale ke dunia online. Jadi jangan saya sudah upload, saya sudah ini. Bayangin ya, kalau Anda mengatakan saya sudah upload tapi tetap gitu-gitu aja. Kalau saya balik gimana? Materi upload Anda bawa itu ke offline, bikin orang beli nggak? Kalau ternyata enggak, ya berarti sama aja ya. That's the reason kenapa online-nya nggak works. Jadi online dan offline, itu sebenarnya kita manusia dan manusia. Hubungan sama, komunikasi sama. Kalau works offline, di online ya harusnya works. Karena itu psychology kita ngomongnya. Ya jadi, Cuma channel-nya aja yang beda. Iya, cuman medianya aja yang beda, channel-nya aja yang berbeda gitu. Secara mindset semuanya it's the same thing. Sebenarnya kan kayak gitu. Alright, I think that's a wrap. Thank you Ko Denny atas waktunya, atas insight-nya yang luar biasa. Kenapa? You're welcome. Thank you so Iya much iya udah iya. di-invite untuk contribute bareng-bareng sini semua. It's our honor kok to have you on board, dengan jadwal Ko Denny yang segitu padatnya dan Ko Denny juga masih sharing di mana-mana dan Ko Denny masih nyempetin di tempat kita. It was our honor. Nah, teman-teman, sekali lagi buat teman-teman, tadi seperti yang saya bilang, saya juga tadi barusan, ngeliatin semua komennya teman-teman, semua postingannya teman-teman, dan itu buat kita, buat semua speaker yang sudah berkontribusi, itu jadi suatu hal yang suatu hal yang memuaskan, suatu hal yang menyenangkan karena berarti apa yang effort yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan ke teman-teman ternyata berguna buat teman-teman dan membawa impact buat teman-teman. Jadi please saya minta tolong ke teman-teman, saya menantang teman-teman juga untuk menyebarkan positivity ini, untuk menyebarkan insight-insight yang teman-teman dapat dari hari ini ke lebih banyak orang lagi melalui sosial media atau melalui WhatsApp atau melalui apapun, bahkan ke teman sebelahnya teman-teman atau ke pasangannya teman-teman atau ke keluarga, that is fine karena tujuan kita adalah spreading this positivity, spreading this movement supaya kita in a way kita juga bisa ngebantu teman-teman nakes atau tenaga kesehatan yang berada di garda depan melawan COVID-19 ini melalui pengadaan APD. Nah, buat teman-teman yang mau donasi, silahkan teman-teman bisa langsung transfer donasinya ke nomor rekening di bawah ini. Atau kalau misalnya teman-teman punya bentuk donasi yang lain, which is kita sangat-sangat open, seperti misalnya bentuk donasi either volunteer works-nya, atau teman-teman punya supply barang, atau teman-teman punya barangnya, teman-teman punya channel-nya, network-nya, dan lain-lain, silahkan. We are welcome. We are very happy to have you. Jadi teman-teman bisa langsung kontak dari kita untuk nakes di Instagram. Dan juga teman-teman bisa lihat semua hasil donasinya dan penyaluran donasinya kemana ke link dari kita untuk nakes.com. Koden katanya, mantap Koden, celananya nggak kelihatan. Karena tadi Koden foto belakang layar kan. Ini juga pakai baju begini karena habis ngisi di Tech in Asia. Harus pakai baju yang proper gitu. Oke. Apa harus pakai baju ya? Masa nggak pakai baju kok? Yang proper katanya. Nggak boleh garis-garis, nggak boleh ini banyak gitu tadi. Yang propernya tadi kepotong. Jadi harus pakai baju ya, Bro. Aku kira oke. Emang biasanya Ko Denny nggak pakai baju. Biasanya kan soalnya. Oke. Ya itu indahnya WFH karena ya bisa pakai celana pendek, bisa pakai sendal jepit. Alright, teman-teman, sekali lagi teman-teman, nanti kalau misalnya teman-teman share di IG, teman-teman bisa tag juga ke Instagramnya Ko Denny Santoso @dennysantoso, dan jangan lupa juga tag ke @alfasio.id dan @dari kita untuk nakes. Dan satu lagi buat teman-teman yang memiliki brand, yang memiliki usaha, yang ingin berkontribusi juga dalam gerakan ini, berkontribusi juga dalam membantu para tenaga kesehatan seperti brand-brand baik yang sudah berkontribusi, salah satunya mungkin yang tadi saya juga sebutkan ada Evolin, ada Janji Jiwa, ada
ada ada Singfutang, ada Amarta tadi yang bareng sama kita juga. Teman-teman bisa dan masih banyak brand lainnya, teman-teman bisa donasi minimal minimal 5 juta. Brand dari teman-teman, brand dari usaha teman-teman bisa di-print atau ditaruh di label pada kotak pengiriman APD-nya dan brand teman-teman akan di-featured atau dicantumkan di websitenya Digital Charity Conference sebagai brand baik. I think Ko Denny, thank you atas insight-nya. Thank you buat semuanya juga Luar teman-teman. biasa, mudah-mudahan juga insight-nya dari Ko Denny tentang how to succeed atau gimana caranya sih bisa sukses di bisnis online ini, bisa ngebantu teman-teman juga yang sekarang mungkin kehilangan penghasilannya atau kehilangan mata pencarian utamanya dan bisa juga menyebarkan lebih banyak lagi lebih banyak lagi insight, lebih banyak lagi aha moment buat teman-teman juga di rumah. Thank you Ko Denny atas waktunya. I'll see you in the other time. Bye-bye. Bye-bye guys, bye-bye Jess.